Halo Sobat YouTube semua, kembali lagi di channel IMAL Official. Oke, ini dari beberapa pertanyaan teman-teman ya, banyak sekali nge-DM ke saya atau banyak pertanyaan di WA saya. Bang, gimana sih cara menghitung jam tayang yang benar? Kemarin di channel saya masuk jam tayangnya sekitar 1000 jam tayang, tapi turun dari 800 dan 2 hari kemudian turun lagi jadi 500. Oke, saya akan memberikan jawabannya untuk teman-teman semua gimana sih cara menghitung jam tayang yang benar. Nah, jadi untuk teman-teman semua para YouTuber pemula, tetap semangat ya untuk mengumpulkan jam tayangnya dan 1000 subscriber ya. Dan untuk teman-teman ikuti video tutorial dari saya untuk bisa memahami jam tayang, bagaimana sih cara menghitungnya supaya tidak salah, ikutin terus ya. Oke teman-teman semua ya, jadi sekarang kita akan menghitung jam tayang yang baik dan benar ya. Jadi nggak ada perbedaan atau perbedaan perhitungan ya untuk teman-teman semua. Nah, jadi sekarang di sini kita akan menghitung jam tayang per setiap video ya. Jadi teman-teman bisa pada paham kenapa sih jam tayang saya ya dari 1000 bisa turun ke 800 dalam 2 hari dan seminggu kemudian bisa turun ke 500. Oke, jadi sekarang saya akan memulai perhitungannya. Oke teman-teman, pertama kali bisa mendownload atau melihat dari YouTube Studionya ya, yang versi APK atau versi web juga nggak masalah. Oke, saya akan memberikan satu contoh bagaimana sih cara menghitung jam tayang. Nah, saya akan memberikan satu contoh di satu video ya. Jadi teman-teman bisa menghitung di semua video. Jadi video mana sih yang bisa membuat turun jam tayangnya dalam 2 hari kemarin? Nah, di sini saya akan memberikan jawabannya. Saya akan membuka satu video untuk contoh ya. Nah, di satu video ini saya akan mengupload di tanggal 27 Maret 2022 ya. Oke. Mengupload 27 Maret 2022. Nah, di sini berarti udah 3 hari 11 jam berlalu ya. Di video saya sudah mendapatkan penayangan 119 penayangan dengan rata-rata durasi tonton 4,16 menit. Oke. Kita catat dulu ya. Nah, di sini kalau perhitungan awalnya untuk 4000 jam tayang itu sekitar 240 menit ya. 240.000 menit itu sama dengan 4000 jam tayang. Oke, jadi di sini kita akan membuat tentang yang video tadi. Kita buka analisis saja ya. Nah, di sini kita bisa lihat langsung penayangannya sekitar 119 penayangan dengan retensi tonton 4,56 menit atau 29% dari rata-rata video saya ya. Video saya itu ada 14 menit 14,29 menit. Oke. Jadi ditonton hanya ditonton selama 119 penayangan dengan rata-rata durasi tonton 4,16 menit. Oke. Jadi di sini kita akan menghitungnya ya. Jadi di sini kita akan menghitung pertama kali kita melihat penayangan ya. Kita buka kalkulator. Oke, tadi 119 dikali dengan retensinya 4,16 ya. Oke, dikali 4,16. Nah, di sini kita dapat 495,04 detik ya. 495,04 detik. Jadi dalam jam itu kita bagi ke 60. Nah, di sini dapatnya 8,2,5 jam ya. Kita samakan dengan yang di YouTube Studio sekitar 8,4, tidak beda jauh. Nah, seperti itulah untuk perhitungannya dalam satu video ya. 8,04 untuk per satu video. Jadi bisa kita bulatkan di sini ya. Jadi jumlah penayangan 119 dikali dengan retensi tonton rata-rata yang ada kita dapat di setiap video 4,16 dikalikan hasilnya 4,9 detik. Kita bagi per 60 atau sama dengan 1 jam 60 menit ya. Jadinya 8,25,6 dibuatkan menjadi 8,4 waktu jam tonton dalam satu video. Nah, untuk 8,4 jam ini akan masuk di YouTube Studio untuk perhitungan monetisasi dalam 1 tahun ke depan semenjak
pertama kali kita mengupload videonya ya, di sini ya, 27 Maret ini, dan ini akan berakhir di 27 Maret tahun 2023. Nah, dari sejak awal ini kita upload, kita mendapatkan jam tonton 8,4 jam tadi ya, dan begitu seterusnya sampai dengan 27 Maret 2023. Nah, setelah itu begitu tanggal 28 Maret 2023, jam tonton yang dia berada di YouTube Studio Web dengan perhitungan monetisasinya akan hilang. Begitu sudah berlalu 1 tahun akan hilang. Tetapi kalau masih perhitungannya masih setahun dari tanggal 27 Maret untuk satu video, dia akan tetap terhitung di monetisasi ya. Nah, begitu untuk teman-teman semua yang ingin menghitung jam tayang. Jadi setiap video itu ada jam tayangnya sendiri dengan penayangan segitu, waktu tonton 8,4. Untuk perhitungannya sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, di sini bisa kita lihat juga ya. Jadi, untuk semua video bisa kita hitung jam tontonnya satu persatu. Dan kita bisa melihat kapan sih kita terakhir mengupload, 26 Maret. Jadi, dari tanggal 20 Maret itu kita bisa menghitung untuk 1 tahun ke depan, ini masih bisa nggak ya jam tayangnya gitu. Contoh saya sudah ada mengupload video di 4 tahun yang lalu ya, nih di 4 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu dengan 15.000 kali tonton. Di sini saya mendapatkan jam tayang sekitar 592 jam, tapi sudah expired ya karena posisinya sudah melebihi 1 tahun. Tapi jikalau waktu 1 tahun itu masih berada di 1 tahun sekarang, jam tayang ini akan masuk dalam syarat monetisasi. Tetapi jam tayang itu tidak akan hilang, masih tetap menempel di semua video ya. Walaupun videonya udah kadaluarsa lebih dari setahun, itu akan tetap dihitung masuk dalam jam tayang video tersebut. Tetapi ketika kita menontonnya di hari ini, jam tayangnya itu akan masuk untuk hari ini juga ya. Nah, jam tayangnya akan masuk untuk hari ini juga. Dan untuk perhitungannya 1 tahun ke depan. Jadi walaupun video lama kita tontonnya sekarang, masuklah jam, contoh ini sekarang nih ada satu video ini kan 2 tahun yang lalu hitungannya, 1700 nih 2 tahun yang lalu, dan sudah tidak kepakai untuk jam tayangnya. Nah, sekarang kita menonton nih, ada yang nonton 1000 penayangan dan mendapatkan jam tonton 100. Nah, di situ itu akan terhitung masuk dalam syarat monetisasi walaupun video kita udah diupload 2 tahun yang lalu. Karena kenapa? Karena video kita itu diupload pada tahun 2 tahun yang lalu dan ditonton pada hari ini. Nah, pada jam hari ini ditonton, disitulah yang paling terbanyak akan masuk dalam perhitungan monetisasi. Nggak masalah kalau 2 tahun yang lalu, tapi nontonnya hari ini, ditonton hari ini selama 1000 penayangan, dan itu akan masuk tetap jam tayangnya ke syarat monetisasi. Nah, jadi kesimpulannya gini, mau video lama mau video baru itu semua tergantung waktu tontonnya kapan ya. Kalau waktu tontonnya kapan, pasti akan terhitungnya kapan. Jadi video yang 2 tahun yang lalu kalau kita tonton sekarang mendapatkan 1 juta viewer pun tetap terhitungnya sekarang, nggak masalah video 2 tahun yang lalu. Nah gitu ya. Jadi tadi perhitungannya gini ya, 119 penayangan dikali 4,16 ya, sama dengan ini kita buat penayangan dikali 4,16 retensi. Oke, sama dengan ya. Nah, jadi 4,95 ya hasilnya tadi, 4,95. Kalau dibagi 60 jadinya sekitar 8,4 jam. Itulah hasil dari kita tadi ya. Jadi cara menghitungnya gitu ya untuk setiap video, dari semenjak tanggal kapan ditonton terbanyak. Nah, bisa dipahami teman-teman ya. Jadi walaupun video kita udah bertahun-tahun, tapi ditontonnya sekarang dengan jam tonton yang sangat
banyak, pasti akan dihitungnya sekarang ya. Jadi nggak usah khawatir, walaupun video lama tetap ditontonnya sekarang, tetap dihitung. Seberapa banyak jam waktu tayangnya akan tetap dimasukkan dalam syarat monetisasi. Tapi jikalau 1 tahun ini tidak tembus monetisasi, contoh nih, sekarang nih banyak yang nonton, dapat 4.000, dapat 3.500 jam tayang. Jadi kalau udah habis dalam setahun, itu jam tayangnya akan ngeriset sendiri. Kecuali tadi kita tonton lagi, dia tetap menambah dan menggantikan yang lama. Jadi teman-teman harus memenuhi syarat dalam setahun untuk 4.000 jam tayangnya biar segera mengajukan monetisasi. Kalau tidak, dia akan mereset ketika kapan terakhir kali ditonton dari videonya ya. Nah, yang menghasilkan jam tayang terbanyak. Jadi teman-teman jangan salah menghitung jam tayang ya. Contoh ini saya kan membuat video tanggal 28 Maret. Video ini viral dengan penonton 1 juta. Jadi dalam 1 tahun ke depan itu akan tetap bertahan untuk syarat monetisasi ya. Untuk jam tayangnya contoh saya dapat 20.000 jam tayang, kan sudah melebihi target, tapi saya belum mengajukan monetisasi. Tetapi ketika saya ke depannya mau mengajukan monetisasi, tapi sudah lewat dari setahun dan jam tayang itu akan mereset. Dan sudah tidak ada nonton, 20.000 jam tayang itu akan mereset kembali ke 0 karena sudah melebihi dari setahun. Nah, seperti itu. Oke, mudah dipahami teman-teman ya. Nah, gimana ya? Udah pada paham kan gimana cara menghitung jam tayang yang benar? Jadi teman-teman tuh nggak usah khawatir kalau memang berniat sungguh-sungguh semangat untuk nge-YouTube, pasti jam tayangnya akan bertambah terus dengan membuat konten-konten yang bermanfaat, dan kita akan memberikan semua, dan YouTube juga memberikan apresiasi untuk kita semua. Jadi teman-teman tetap semangat untuk mengejar 4.000 jam tayangnya dan 1.000 subscriber, dan mudah-mudahan segera dipermudah untuk monetisasinya. Oke? Cukup sekian dari video tutorial saya. Jika bermanfaat bisa di subscribe, bila ingin mengikuti terus tekan tombol lonceng, dan jika teman-teman suka bisa di like. Oke, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.